Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi mama papa. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin kita semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Iya benar Kak Fani. Tapi setelah kita udah tanya adik-adik di rumah, kita tanya dulu nih Kak Fani, abang-abang pemusik kita, kakak pemusik kita. Iya. Kita tanya mulai dari Bang Willy dulu ya. Oke. Bang Willy gimana kabarnya hari ini, sehat? Kelihatannya gimana Kak? Sehat sih kalau dari badannya ya kayaknya ya. Selama kuarantin sehat ya Bang. Nah kalau Karut gimana kabarnya, sehat? Luar biasa. Wah hebat, luar biasa. Tinggal kalau- satu nih Kak Fani. Bang Inan kita tanya, Bang Ferdinand apa kabarnya? Sehat. Sehat. Puji Tuhan kakak dan abang semuanya di sini dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita sebelum kita mengikuti pengajaran sekolah minggu. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Mari, Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita nyanyiin ini sekali lagi adik-adik ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukin kepalanya, nggak boleh lagi ada suara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti sekolah minggu kami secara online. Biar Tuhan yang berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan juga yang memberkati kami agar kami mau bernyanyi, mau menari, dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah Kak Tere hari ini sukacita gak sih? Sukacita dong Kak Fani. Sukacita, aku juga sukacita banget. Nah kita mau puji Tuhan nih Kak, kita mau memuji Tuhan. Tapi biar kita semangat, kita suruh adik-adik kita di rumah Nyanyi bangkit ya? berdiri juga ya Oke Kak Kak. Fani. Kita mau, adik-adik kita mau bangkit berdiri. Mama papa di rumah jangan lupa bantuin adik-adiknya buat ikutan nyanyi. Tangannya supaya gerak, kakinya gerak. Kita mau nyanyi apa Kak Kita tadi? mau nyanyi, mari kita bersukaria. Oke mari kita bersukaria Ayo, Bang. Kak. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul Kita berkumpul
Yesus, Yesus. Oh, aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Tunjuk temannya. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita udah gerak nih ke hari ini, udah nyanyi juga. Kakak keringetan gak? Keringetan nih Kak. Berarti adik-adik di rumah juga udah pasti keringetan ya? Kita suruh duduk dulu ya Kak. Ya. Tadi kan udah bangkit berdiri. Ayo adik-adik boleh duduk kembali. Oke, sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak Fani? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak, sebelum itu aku pengen nanya dulu nih, Kak Tere minggu lalu ikut ibadah sekolah minggu nggak? Ikut dong. Ikut. Iya. Kak Tere lihat di mana? Dari handphone, dari laptop, atau dari TV, atau langsung datang ke gereja? Oh, nggak mungkin langsung datang ke nggak gereja. mungkin ya, karena Kak masih Tere, ya Kak Tere streamingnya dari laptop Kak dari Fani. laptop. Nah berarti Kak Tere tahu nih firman Tuhan minggu lalu itu tentang apa? Tentang Tahu apa sih, Kak? dong. Firman Tuhan kita minggu lalu itu tentang kita harus mau menjaga, memelihara, merawat apa yang Tuhan ciptakan dan udah kasih sama kita. Gitu Kak Fani. Betul banget. Tapi selain itu Kak, minggu lalu kita juga ada ayat hafalan, tapi terbagi dalam 2 kelompok. Kelas kecil dan kelas tengah gabung kelas besar. Oh gitu. Nah. Kalau gitu kelas besarnya apa ya ayat hafalannya Kak Fani? Kalau Hafal kelas- gak? Hafal dong. Kalau Boleh kelas disebutin? tengah dan kelas besar itu ayat hafalannya dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah itu Kak ayat hafalan kelas tengah dan kelas besar. Itu kelas besar. Panjang Iya, ya. Panjang Kak. Kalau Oke. ayat hafalan kelas kecil Kalau ayat hafalan kelas kecil pendek banget Kak Fani. Ayo coba Gampang apa? banget, cuman gini. Aku adalah mahkota ciptaan Allah. Oh hebat, berarti adik-adik semuanya di rumah pada hafalin gak sih Kak? Pada kirim Hafal ke dong, grup gak? soalnya itu kan ayat hafalan minggu lalu. Mereka udah kirim videonya ke KTR. Jadi anak kelas kecil HKBP kita tuh hebat-hebat loh. Sama Kak, anak kelas tengah dan kelas besar HKBP Suprapto wow. juga hebat-hebat semuanya. Hebat berarti ya. Sekarang kita mau apa Kak Fani? Ayat hafalan udah. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan Kak. Oke. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu. Oh ya, baik. Sambil adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya. Kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Ya, kita menyanyi Yesus sayang padaku. Firman Tuhan kita disampaikan oleh Kak siapa Kak? Kak For Ladies. Kak For Ladies. Jangan lupa adik-adik duduknya yang rapi, kupingnya dipasang, tangannya dilipat. Gak boleh lagi ada suara, mulutnya dikunci. Alkitabnya disiapin. Yuk Kak, kita mau nyanyi apa Kak? Yesus sayang padaku. Ayo Bang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, api ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam. Sekali lagi ya, sikap berdoa. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita panggil Kak Ladies. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada saat ini
kita akan memasuki pengajaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan buat semua kasih dan berkat yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami ingin mempelajari sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, semuanya udah pegang Alkitabnya? Pasti sudah ya. Nah, sekarang pengajaran firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Baik, kita buka bersama. Di perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Iya benar, di perjanjian baru. Yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah dapat? Udah ya? Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Kalau kakak hitung 1, 2, 3, kita baca bersama ya. Karena ayatnya hanya 1 ayat saja, maka kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau ngajak semua adik-adik yang ada di rumah, ayo angkat Alkitabnya tinggi-tinggi. Coba tunjukin, mana Alkitabnya? Kelas kecil udah? Udah. Kelas tengah udah? Udah. Kelas besar udah? Pasti sudah. Iya, ini Alkitab kita. Tunjukin, ini Alkitab saya. Nah, sekarang kakak mau tanya, Alkitab ini isinya apa sih? Apa isinya? Iya, benar. Isinya adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah segala perkataan Allah yang disampaikan kepada manusia. Iya, benar. Firman Allah adalah segala perkataan Allah yang disampaikan kepada manusia. Firman itu disampaikan melalui siapa? Benar, firman itu disampaikan melalui para nabi, kemudian anaknya Yesus Kristus, dan para rasulnya. Iya, benar. Nah, adik-adik, firman Allah itu mengajarkan tentang kebaikan, kebenaran, dan berita keselamatan. Nah, pada hari ini kita diajarkan bahwa firman Allah sangat bermanfaat. Firman Allah sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Adik-adik, sekarang kita lihat kembali pada nats kita pada hari ini. Coba kita lihat adik-adik. Pada nats kita hari ini ada tertulis beberapa manfaat firman Allah. Ayo, siapa yang sudah bisa menemukannya? Ada berapa? Iya, benar. Pada firman hari ini ada 4. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Kita lihat yang pertama. Siapa yang bisa? Dari kelas kecil, ada yang tahu? Coba. Iya, benar. Yang pertama adalah untuk mengajar. Nah, pengajaran tentang firman Tuhan atau firman Allah kita dapat dari siapa? Iya, benar. Di gereja kita dapat dari pendeta,
dari Sintua, dari siapa lagi ayo? Dari kakak, abang, guru, sekolah minggu. Hebat. Kelas kecil hebat, mereka tahu semuanya. Nah sekarang yang kedua kita dapat dari mana lagi? Iya benar, di rumah kita dapat pengajaran firman Allah dari mama, papa, opung, kakak, abang, dan semua keluarga yang kita kasihi. Kemudian pengajaran firman Tuhan kita dapat di mana lagi? Ada lagi satu. Di mana coba? Iya benar, di sekolah. Di sekolah kita dapat dari siapa? Benar, kita dapat dari guru agama pendidikan agama Kristen. Benar sekali. Jadi pengajaran tentang firman Allah boleh kita dapat tadi melalui pendeta, Sintua, kakak abang guru sekolah minggu, mama papa, opung, abang, kakak, keluarga, dan guru agama pendidikan agama Kristen di sekolah. Iya, adik-adik, karena firman Tuhan itu isinya adalah tentang kebaikan dan kebenaran. Maka kita lihat yang kedua, manfaatnya yang kedua apa? Yang kelas tengah, manfaatnya yang kedua apa? Benar, untuk menyatakan kesalahan. Kenapa sih untuk menyatakan kesalahan, Kak? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sebaiknya kita berbuat yang baik. Maka kalau kita berbuat yang tidak baik, itu namanya salah. Iya benar. Nah firman Tuhan mengatakan jangan berbuat yang tidak baik. Kita harus selalu berbuat yang baik. Yang selanjutnya, apalagi manfaatnya yang ketiga? Sekarang kelas besar. Ayo, yang kelas besar pasti bisa ini. Apalagi? Iya, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi, kelakuan kita tadi yang tidak baik, kelakuan kita yang salah, setelah kita membaca firman Tuhan bahwa kita tahu itu salah, maka kita akan memperbaikinya. Yang terakhir, kalau yang terakhir ini kita semua ya. Coba, yang terakhir apa? 1, 2, 3. Untuk mendidik. Iya benar. Untuk mendidik orang supaya hidup dalam kebenaran. Nah, adik-adik, apa sih contohnya? Kalau kita itu berbuat yang tidak baik, berbuat yang salah, lalu diperbaiki, lalu hidup dalam kebenaran. Ada yang bisa kasih tahu nggak ya? Kakak kasih contoh nih. Pada kita melalui firman Allah telah dikatakan untuk menghormati orang tua. Kita keberapa ya? Kelima, benar. Menghormati orang tua. Kalau menghormati orang tua berarti patuh pada perintah orang tua. Adik-adik, kalau misalnya mama papa bilang nggak boleh main handphone sambil makan, lalu ada yang ngambek, ada yang nggak mau tetap pegang handphone sambil makan, salah apa benar? Salah. Nah oleh karena itu salah, harus diperbaiki, minta maaf sama mama papa, lalu berjanji tidak mengulanginya lagi. Maka kita dapat berbuat kebaikan. Itu salah satu contoh dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah, itulah beberapa manfaat daripada firman Allah dalam nats kita pada hari ini. Adik-adik, selanjutnya kakak mau tanya ini. Alkitab itu terbagi atas dua bagian, yaitu perjanjian lama, kemudian perjanjian baru. Benar sekali. Kakak mau tanya lagi nih. Kalau kelas tengah, perjanjian lama itu ada berapa kitab? Berapa? Hebat. Iya, 39. Nah, sekarang untuk kelas besar aja deh.
Kelas besar, ada berapa kitab perjanjian baru? Iya, benar. Ada 27. Nah, ini untuk kelas kecil. Jumlahnya semua berapa? 39 ditambah dengan 27. Jumlahnya berapa? 66. Good. Anak-anak sekolah minggu HKBP Suprapto hebat. Nah, adik-adik kakak mau tanya lagi nih. Ada enggak yang hafal kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru? Ada? Satu-satu dulu ya. Kitab perjanjian lama, siapa yang hafal? Ada dari kelas besar. Benar. Kita harus tahu kitab perjanjian lama supaya kita apa? Gampang membukanya, nggak bosan. Nah, adik-adik, kalau belum tahu, kakak mau ajarkan nih, ada nyanyian, ada lagu, supaya kita bisa menghafal tentang kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Sekarang kita pelajarin ya, kakak panggilkan lagi kepada abang dan kakak pemain musik, supaya kita belajar tentang lagu kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Baik adik-adik, kita sudah kembali lagi dengan kakak dan abang pemusik kita. Kita akan belajar lagu kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Bagi adik-adik yang belum tahu, boleh dengar dulu ya. Dan bagi yang sudah tahu, boleh ikuti kakak dari rumah. Sekarang kita akan belajar lagu kitab perjanjian lama. Musik bang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja, 1, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Sudah bisa belum? Nah, bagi yang belum bisa, dipelajari di rumah ya. Sekarang kita akan belajar lagi lagu perjanjian baru. Yuk bang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Tito, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Adik-adik, itu tadi lagu untuk perjanjian baru. Jadi, kalau adik-adik udah tahu lagu ini, udah bisa hafal perjanjian lama dan perjanjian baru, maka adik-adik akan gampang untuk membuka Alkitab untuk dipelajari. Jadi adik-adik akan cinta dengan Alkitab karena nggak pusing-pusing lagi di perjanjian apa ya, malu bukanya. Perjanjian apa ya? Jadi kalau udah hafal lagu ini, adik-adik semua bisa membaca Alkitab dengan gampang, dengan mudah. Jadi karena firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang baik, mengajarkan kebenaran, mengajarkan keselamatan, mari kita rajin untuk
baca firman Tuhan, baca Alkitab, dan rajin berdoa. Nah, adik-adik, nanti membantu kita supaya gampang untuk membaca Alkitab setelah kita tahu ayat-ayatnya, pasal-pasalnya di mana, kemudian kitabnya apa, akan kita pelajari cara membuat pembatas Alkitabnya nanti di ruang kreasi. Nah, adik-adik, demikianlah pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik semua tetap sehat, tetap semangat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Kiranya adik-adik kami boleh memahaminya, boleh mengerti, dan boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena firman Tuhan itu adalah mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, mengajarkan keselamatan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati semua adik-adik kami di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada pada saat ini. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita ada di ruang kreativitas. Tadi dalam firman Tuhan, pada pengajaran firman Tuhan telah disampaikan bahwa Alkitab itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ada 39 kitab, perjanjian baru ada 27 kitab dan jumlahnya jadi 66. Nah, sekarang kita akan membuat kreativitas. Yang pertama untuk kelas kecil. Untuk kelas kecil, tolong dipegang Kak. Kelas kecil, kita persiapkan peralatannya. Yang pertama kertas HVS. Boleh juga pakai kertas karton atau boleh juga pakai kertas origami. Kemudian kita sediakan boleh pakai ballpoint, boleh pakai pensil atau boleh juga pakai spidol. Nah, kemudian di kertas yang kosong ini nanti kita tuliskan angka 39, 27 dan 66. Kita buat contohnya ya Kak. Jadi nanti dia akan seperti ini. Jadi angkanya sudah kelihatan ya, 39. Nanti di bawah 39 dituliskan perjanjian lama. Kemudian di bawah 27 perjanjian baru. Oke, nah itu untuk kelas kecil. Dan adik-adik ini nanti sekalian untuk hafalannya. Jadi hafalannya nanti kitab perjanjian lama ada 39, kitab perjanjian baru ada 27, total kitabnya ada 66. Nanti itu untuk kelas kecil ya. Yang ini. Sekarang untuk kelas tengah, silakan Kak. Nah, kalau buat kelas tengah, aktivitas kita itu kita mau bikin pembatas Alkitab. Tapi pembatas Alkitabnya berbeda nih adik-adik, karena di belakangnya kita harus tulis kitab-kitab, nama-nama kitab-kitab perjanjian baru. Nah, bahannya apa aja nih Kak Tere sebutin ya. Kak Tere sebutin, yang pertama itu kita ada kertas kado, lalu ada karton, kartonnya bebas boleh warna apa aja. Terus ada kertas warna atau kertas warna-warni seperti ini. Terus kita boleh potong kertas kartonnya, kertas warnanya
sebesar ini. Sebesar ini adik-adik. Nah, tadi kan Kak Tere bilang ada kertas warna-warni. Itu nanti kita bisa bentuk hati atau kita bentuk potong menjadi persegi seperti ini. Nah, nanti itu semua akan kita tempel seperti ini adik-adik. Nanti Kak Tere kirim ke grup masing-masing ya contohnya. Jangan lupa di belakangnya ditulis nama-nama ayat Alkitab Perjanjian Barunya. Nah, jadi nanti ini bisa ditaruh di dalam Alkitab. Seperti ini adik-adik. Oh ya, Kak Tere lupa. Jangan lupa juga pitanya. Boleh pitanya boleh warna apa aja. Pokoknya secantiknya adik-adik deh bikinnya, sebagusnya, sekreatifnya. Gitu. Iya. Sekarang kelas apa Kak? Kelas besar Tapi ya? jangan lupa loh Kak, Apa? ini kan ada di balik ini ada kitab perjanjian baru. Ini sekalian hafalan untuk kelas tengah Kak. Iya, tadi kan sudah ada dipelajari lagunya Kak. Jadi ngafalnya boleh pakai lagu yang tadi, tapi kalau tidak terlalu suka, aku nggak usah nyanyi deh. Jadi boleh langsung ya Kak ya. Nah, jadi boleh dengan nyanyi dengan lagu yang tadi, tapi boleh juga dengan diucapkan saja tanpa bernyanyi. Tapi kalau dengan nyanyi bagus sekali ya Kak. Iya. Nah, itu untuk kelas tengah ya. Nah, sekarang Untuk kelas besar kita mau buat pembatas Alkitab juga sama, tapi berbeda motif aja. Bahan-bahannya kertas warna juga, sama spidol, dua aja sebenarnya. Kertas origami juga boleh ya adik-adik. Jadi nanti kita mau bikin lipatan. Untuk jelasnya nanti kakak kasih linknya ya adik-adik. Nanti kakak kirim linknya. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah di depannya adik-adik bikin hiasan, boleh bentuk bulat-bulat atau bunga dan segala macam. Nanti adik-adik tulis yang menandakan diri adik-adik. Misalnya aku hebat, aku pintar, atau dan segala macam. Nah di belakangnya nanti adik-adik tulis kita perjanjian lama. Tadi perjanjian lama ada berapa? Ada 39. Jadi adik-adik tulis di belakangnya. Terus nanti diinin ke Alkitab kayak gini adik-adik. kan ya Kak? Diselipkan. Iya. Ini kan kayak gini. Jadi Oh, nanti seperti iya. ini ya adik-adik ya. Oke, udah itu aja untuk kelas besar. Hafalannya Kak? Hafalannya juga Iya. sama dari kitab perjanjian Lama apa Lama. baru Kak? lama. Lama. Jadi di belakangnya Perjanjian itu kan lama. ada ditulis kitab perjanjian lama. Untuk hafalan kelas besar, nanti adik-adik boleh menghafalkan kitab perjanjian lama dengan menggunakan lagu yang tadi, atau sama nggak usah deh pakai nyanyi, aku udah bisa. Boleh ya, boleh pakai nyanyi. Tapi tetap aja ya Kak, nyanyi lebih Lebih keren, bagus, lebih keren. bagus. Nah, itu ruang kreativitas pada hari ini, yaitu kita tadi udah mewarnai dan membuat Pembatas Alkitab. pembatas Alkitab. Nah, selanjutnya bagi adik-adik yang sudah selesai nanti boleh langsung Di-share, foto, video dan dikirim ke grup. ke grup masing-masing. Nah nanti Iya. kalau udah adik-adik selesai, adik-adik kan kirim ke WA. Nah itu bakal dapat poin dari kakak kelasnya masing-masing ya. Jangan lupa. Jadi jangan lupa di-share ke. Poinnya apa aja tuh Kak? Kalau misalnya aku ikut ibadah dapat poin nggak? Dapat satu. Kalau aku ngafalin ayat hafalan, Dapat satu. Dapat satu. kalau aku bikin aktivitas, Dapat satu. satu. Jadi Berarti totalnya ada 3. Tiga. Ya. Iya, jadi nanti adik-adik boleh dapat poin 3. Demikian kreativitas kita pada hari ini. Kakak yakin adik-adik semua pasti sukacita dan pasti senang, ya kan Kak? Iya dong. Baik, karena semua acara kita pada hari ini sudah selesai, maka kita akan tutup. Tapi sebelum ditutup,
kita bernyanyi dulu ya Kak? Iya, kita bernyanyi, lalu kita panggilkan dulu. Abang dan kakak pemusik, dipanggil dong. Ya. Oke. Kita Abang, panggil kakak. dan abang pemusik. Kita mau nyanyi. Baik adik-adik, acara kita pada hari ini telah selesai dan kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu. Lagu apa sih Kak? Aku istimewa. Aku istimewa, kita semua istimewa. Musik Bang. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekarang kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Selamat hari Minggu, tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Bye.